Oke, selamat malam. Eh, untuk episode 2 kali ini kita akan judulnya adalah memahami Saipul Jamil. Ya, langsung saja. Oke, kita kembali menelusur timelinenya ya. Jadi Saipul Jamil ini kan bisa dikatakan orang yang secara apa ya, kalau secara cowok itu dikatakan kan manly gitu ya. Pertama karena ganteng, ya standarnya ya ganteng lah, ganteng, istrinya cantik gitu ya, artis pula gitu kan, penyanyi gitu, banyak diundang di stasiun TV gitu ya. Kalau secara harta mungkin nggak kurang ya. Kemudian dulu sering manggung juga kan, jadi bintang di acara TV, sering diundang ke sana kemari gitu ya kan, di acara-acara TV nasional begitu ya kan. Kemudian yang terakhir kemarin kayaknya diundang di acara TV untuk press release oleh Polda Metro Jaya. Mungkin sih, kalau salah nanti di deskripsi. Yang menjadi pertanyaan kita semua gitu ya, kenapa kok bisa ketika Choki In Saipul Jamil out gitu, banyak sekali orang yang mengglorifikasi begitu ya, mengglorifikasi sampai dikalungin bunga kayak seolah-olah pahlawan yang baru pulang begitu ya. Sedangkan ini bertepatan juga dengan Paralimpik ya di Tokyo juga gitu ya. Jadi beberapa atlet kita yang untuk atlet Paralimpik itu sedang membawa nama bangsa di Jepang sana gitu, dan banyak sekali yang berprestasi yang dapat medali begitu ya. Dan tapi kemudian kok sementara yang dapat kalungan bunga baru Saipul Jamil begitu ya. Mungkin karena menang juga Olimpiade di Rutan, bisa jadi sih. Tapi enggak, bukan, poinnya adalah bagaimana kita mengglorifikasi hal tersebut. Nah, bukan kita yang mengglorifikasi lebih tepatnya. Nah, kita bisa ada dua kemungkinan yang menyambut seorang Saipul Jamil keluar dari penjara. Nah, mungkin bisa jadi pertama orang-orang yang pernah ditolong oleh Saipul Jamil ya, bisa kita ketahui ya. Jadi beberapa artis itu kan di luar kehidupannya sebagai seorang artis itu kan bisa jadi seorang yang filantropis gitu ya, sering bantu-bantu orang gitu ya. Sebagai contoh kayak saya contohnya mungkin Syahrini ya, si Ratu Maju Mundur Cantik ya. Beliau itu kan punya banyak sekali anak asuh gitu yang disantuni begitu ya. Kemudian juga ada Aziz Gagap ya, yang ternyata di layar kaca seperti itu, kemudian ternyata dia punya pondok pesantren yang banyak gitu. Bukan pondok pesantren, dia punya pondok pesantren di sebuah daerah di Jawa Barat gitu ya. Kemudian dan lain-lain lah, banyak begitu. Nah, bisa jadi seperti itu yang menyambut Saipul Jamil. Kedua, bisa jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang senang Saipul Jamil keluar gitu ya. Jadi mereka mengalungi bunga, memberi karangan bunga dan lain-lain gitu. Sampai ada stasiun televisi yang mengundang secara langsung Saipul Jamil gitu. Dan entah kesambet siapa sih kepala produksinya, kok di kostumi baju tahanan lalu diglorifikasi gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa kasus yang menjerat Saipul Jamil adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak.
dan ini sangat apa ya, bisa dikatakan melukai batin para korban maupun para pejuang ini, perlindungan anak begitu ya. Bahkan seorang sutradara ternama Angga Sasongko gitu ya, rela mencabut kontraknya agar film Nusa dan Rara tidak tayang pada televisi yang mendukung glorifikasi atas Saipul Jamil ini. Gitu. Kalau dipikir-pikir, gitu, apa sih, kenapa sih kita harus mengglorifikasi ini, gitu ya? Mungkin glorifikasi kita adalah karena sudah seorang yang dijatuhi sebuah hukuman sudah selesai masa tahanannya begitu ya. Tapi harusnya kan tidak apa ya namanya, tidak diglorifikasi terlalu berlebihan sampai seperti itu begitu. Ini karena sudah tahu, karena pelecehan seksual itu kan hal yang kejahatan yang agak sedikit embarrassing ya, apalagi buat korban dan buat pelaku harusnya. Tapi ya begitulah. Hal yang membuat saya heran adalah kenapa harus di apa ya, seolah-olah itu ya kayak inilah, kayak dulu tuh seorang pahlawan perang itu kan biasanya diundang ke stasiun TV jadi kalau bilangnya itu jadi rockstar gitu. Rockstar itu seperti bintang yang contohnya kemarin kan kayak Grecia Poli dan tandemnya gitu ya kan menang medali emas kan gitu. Kan pantas kalau misalkan diundang stasiun TV diwawancara gitu ya jadi rockstar gitu kan wajar. Tapi ini tuh apa ya? Ya mungkin kalau syukuran gitu mungkin bisa sih. Bisa. Tapi ya kenapa harus jadi stasiun TV? Itu kan bukankah itu melukai ya? Melukai korban gitu. Saya kehabisan ide sih. Mau ngomong apa lagi? Iya, nggak masuk nalar aja sih. Tapi ya apa yang kalau tapi apa yang bisa dijual ke publik dan laku mungkin itu yang bisa mendatangkan cuan. Bagus juga. Oke, mungkin itu bentuknya. Ya, saya sedikit paham dan nggak paham sih. Tapi ya namanya ngomyang ya seperti ini. Semoga kita bertemu di ngomyang episode berikutnya dan selamat malam.